Dalam standar nasional tersebut nih Pak, kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh bibit sapi perah? Kalau di dalam untuk khususnya sapi perah ya, kebetulan sapi perah di Indonesia itu yang memang sedang apa, yang sudah berkembang turun temurun ya selama ini adalah sapi perah FH, sehingga ada kita sudah ditetapkan untuk bibit sapi perah ini adalah sapi perah FH Indonesia, ya berdasarkan standarisasi, khususnya ini yang terbaru adalah SNI nomor 2735 tahun 2022, begitu Mbak ya. Jadi di dalam standarisasi atau SNI tersebut ada kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Di antaranya itu ada aspek genetik. Genetik itu meliputi silsilah, pedigree ya. Jadi silsilah itu bapak ibunya, kakek neneknya, itu harus jelas. Jadi asal usulnya jelas gitu Mbak. Kemudian catatan silsilah termasuk juga di situ ada potensi dari tetuanya, baik itu induk maupun dari bapak ya, itu potensi produksi susunya itu dilihat, itu dari aspek genetik. Kemudian juga ada aspek penampilan fisik Mbak. Kalau di sapi FH itu kan ada ciri yang penting, itu ada misalnya hitam putih gitu ya, itu sudah FH Indonesia. Warnanya itu khas gitu ya, warna, kemudian juga ukuran tubuh, itu tampilan fisiknya itu sudah dipersyaratkan, termasuk bobot badan, panjang badan dan sebagainya, itu ada persyaratannya di SNI tersebut. Kemudian untuk performa produksi itu terutama adalah produksi susu minimal sesuai standar, misalnya dari tetuanya, kalau bibit itu jantan, itu tetuanya minimal produksi susunya satu masa laktasi selama diperah itu dalam satu periode laktasi itu minimal 6.000 kg gitu Mbak. Kalau betina 5.000 kg, itu syarat dari sisi produksi. Kemudian juga tentunya harus sehat. Tidak boleh kalau bibit itu sakit-sakitan gitu. Jadi memang dipastikan itu sehat. Kemudian juga dari sisi reproduksi ini organ reproduksinya normal. Kalau betina ambingnya gitu ya, kalau jantan itu testis itu juga simetris. Kalau dua itu tidak, misalnya gede sebelah atau menceng dan sebagainya. Kemudian juga kalau untuk betina itu tingkat kebuntingannya ya, dari sisi induknya itu bagus gitu ya, tingkat kebuntingannya juga baik. Terakhir itu terkait dengan adaptasi. Makanya disebut sapi FH Indonesia karena sudah adaptif begitu. Jadi memang sudah sangat adaptif di Indonesia sehingga produksinya itu bisa normal. Gitu Mbak. Ada minimal 5 atau 6 aspek di dalam standar tersebut.